Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Story. Pemirsa, kita lanjutkan dialog dan sudah bergabung bersama kami politikus Partai Demokrat Kubu KLB Marzuki Ali. Selamat sore Pak Marzuki Ali. Selamat sore Mbak Anita. Baik, Pak Marzuki, sebelum kita berbincang, saya tadi bertanya kepada Pak Herman tadi sebelum jeda. Pak Herman, tadi banyak kesaksian dari para anggota partai, para kader Partai Demokrat yang kubu KLB ini menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebenarnya kalau di internal Partai Demokrat sendiri seperti apa sih Pak selama setahun terakhir ini sebelum akhirnya muncul isu kudeta? Saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Ya, saya kira setelah terpilihnya menjadi ketua umum, tentu Mas Agus Harimurti Yudhoyono melakukan berbagai kegiatan karena memang masuk dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karenanya kegiatan utamanya adalah bagaimana turut serta untuk melakukan pengendalian terhadap COVID-19. Kemudian juga terjadi dampak terhadap ekonomi. Oleh karenanya juga kami membantu terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kemudian juga lahir program-program nasional seperti mendorong terhadap tumbuh dan berkembangnya UMKM di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan tentu karena pendidikan terganggu, kami juga melakukan kegiatan WiFi gratis. Selain daripada kegiatan karena banyaknya bencana, sehingga kemudian kami juga memprioritaskan terhadap penanganan bencana alam. Namun demikian Mbak, ini mau ada preskon ya. Ketua umum kami akan mengadakan jumpa pers, oleh karenanya barangkali Pak Marzuki lebih leluasa nanti berbicara Pak Marzuki ya. Sehingga mohon pamit karena ini kru juga mungkin akan didorong untuk press conference ketua umum kami tepat nanti jam 5. Baik, terima kasih Pak Herman Hairon telah berhubung sama kami di iNews Sore. Saya langsung ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, kalau misalnya dilihat dari Partai Demokrat yang pro AHY itu sebenarnya melihat tidak ada apa-apa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau dari versi KLB sebenarnya ada apa? Mbak Anissa, saya sebetulnya tidak ikut dalam gonjang-ganjing masalah KLB ya. Betul-betul saya nggak ikut. Tetapi kemudian ada miskomunikasi. Saya tadi bicara banyak dengan Pak Madirai, itu salah satu sahabatnya AHY dari Akademi Militer. Rupanya banyak sekali miskomunikasi antara saya dengan Pak SBY yang kemudian itu mungkin digoreng ya oleh media ya dengan potongan-potongan yang pendek sehingga berita itu menjadi menyesatkan. Nah, terus terang saya pertama berusaha melakukan klarifikasi dan berusaha KLB ini tidak terjadi. Pertama, begitu saya difitnah, saya mencoba buka komunikasi kepada Pak SBY. Nah, lalu kemudian Pak SBY kan tidak respon. Saya nggak tahu kenapa tidak respon. Saya juga mengharapkan ketua umum ya mengklarifikasi, atau kalau memang orang-orang di ring satu yang salah, harusnya Pak AHY melakukan tindakan pemberian sanksi. Paling tidak saya dihubungi bahwa ini mungkin miskomunikasi, kita saling memaafkan dan dipublikasikan bahwa tidak ada hal-hal yang luar biasa sebetulnya persoalan saya. Tetapi ruang-ruang itu kelihatannya tidak ada. Nah, kemudian menjelang KLB pun saya teriakkan di media sosial, di grup-grup media, buka komunikasi. Saya bilang buka komunikasi, berkali-kali saya bilang buka komunikasi supaya partai ini tidak pecah. Tapi kelihatannya komunikasi pun tidak dibuka. Nah, ini yang saya sesalkan sekali, apalagi saya serta-merta dipecat tanpa ada klarifikasi. Walaupun ada fakta saya menunjukkan sesuatu yang tidak baik, harusnya diklarifikasi. Kenapa itu keluar meluncur pada saat saya wawancara di Akbar Faisal Unsensor? Harusnya itu diklarifikasi. Tetapi itu tidak pernah terjadi.
Dan karena saya sudah dipecat, saya juga bukan sebagai anggota Demokrat lagi. Lalu ya begitu ada undangan dari teman-teman KLB, terus terang saya diundang. Betul-betul saya tidak mengikuti bagaimana persiapannya, apa masalahnya. Saya terus terang tidak mengerti sama sekali. Baik. Dan saya mencoba hadir pun sempat misleading ya tentang informasi. Saya sampai di Medan pukul 7 tapi nggak jelas penjemputan. Saya terus terang sudah mau balik tadi, mau balik ke Jakarta. Tetapi banyak yang cari saya. Akhirnya ya udah, walau terlambat saya akhirnya ikut penjemputan sampai di lokasi itu KLB sudah dimulai. Nah, itulah yang kejadian sebenarnya. Saya terus terang prihatin kondisi ini, tetapi ini sudah terjadi. Nah, oleh karenanya saya harapkan ke depannya mudah-mudahan ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua, dan saya harapkan juga bahwa akan ada islah. Itu harapan saya. Tetapi tentu kembali lagi kepada Mas AHY dan Pak SBY ya sebagai yang memiliki power di sana, dan tentu bisa dibicarakan dengan Ketua Umum terpilih Pak Muldoko ya, karena saya terus terang tadi dicalonkan juga sebagai calon Ketua Umum bersama Pak Muldoko, tetapi saya melihat nuansanya saya tidak bersedia untuk menjadi Ketua Umum, tetapi akhirnya saya diminta jadi Ketua Dewan Pembina. Nah, Ketua Majelis Tinggi dicabut karena jadi tidak ada lagi lembaga Majelis Tinggi, sehingga yang ada itu hanya Ketua Dewan Pembina. Nah, sebagai Ketua Dewan Pembina, saya ingin memastikan bahwa partai ini tidak keluar daripada visinya, platformnya. Itu yang saya inginkan. Jangan sampai partai ini keluar daripada apa yang telah dulu dikonsepkan, menjadi partai terbuka, partai demokratis, tidak menjadi partai dinas dan sebagainya. Itu saya akan memastikan sebagai Ketua Dewan Pembina. Tetapi dalam hal pengelolaan partai tentunya itu tanggung jawab daripada Ketua Umum yang dipilih tadi secara luar biasa. Saya saksikan semua kejadian-kejadian itu, dan itu saya nggak bisa berkata lain kecuali saya harus menerima di situ. Nah, pada sebelum acara pemilihan, nama baik saya dipulihkan oleh Kongres itu. Jadi saya dipulihkan, jadi dikembalikan. Apa artinya dikembalikan sebagai kader Partai Demokrat? Baik, Pak Marzuki Ali, banyak yang bilang kalau misalnya Partai Demokrat pro AHY ini mengatakan bahwa Kongres luar biasa ini ilegal karena tidak memenuhi syarat 2/3 dari DPD, kemudian 50% dari DPC, dan juga tidak disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. Anda tadi mengatakan bahwa Anda adalah orang luar dalam tanda kutip, bukan pro AHY, bukan pula pro KLB. Anda di situ hanya sebagai orang yang menurut Anda katanya tadi difitnah atau diminta untuk datang ke KLB Partai Demokrat sendiri. Pak Marzuki Ali, menurut Anda Kongres luar biasa ini legal atau tidak, Pak? Saya tidak bisa memberi judgement. Karena apa? Karena yang hadir ini memang yang memiliki suara. Dan saya saksikan pernyataan-pernyataan. Ini kembali. Sebentar, ini ada masalah storing. Enggak, ini kembali suaranya. Suaranya kembali. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan, Sudah Pak. jelas suaranya? Baik, saya lanjut ya. Iya, silakan. Ya, jadi saya melihat ada pernyataan tertulis dari ketua-ketua DPC dan juga ada ketua DPD yang hadir tadi. Itu bukan yang artinya yang orang yang diwakili. Ketua DPD yang hadir, ada ketua-ketua DPC yang jumlahnya hampir 400 tanda tangan itu. Dan saya tidak bisa mengecek siapa saja yang hadir karena KLB sudah berjalan. Nah, sehingga begitu saya dikembalikan keanggotaan saya sebagai kader Partai Demokrat, ya saya terus terang menyampaikan apresiasi karena kemarin saya dihukum, dipecat tanpa ada klarifikasi, lalu melalui KLB ini tidak saya minta sebetulnya, tapi langsung dipulihkan hak-hak saya sebagai kader sebagai anggota Partai Demokrat. Nah, karena saya sudah dikembalikan haknya, saya akhirnya bersuara. Saya bilang partai ini tidak untuk dijual.
Ya, saya minta partai bukan untuk dijual. Partai ini harus kembali kepada hitohnya dan perjuangan tetap sesuai dengan visi daripada Partai Demokrat sebagaimana dulu yang dicanangkan oleh Pak SBY waktu pertama kali kita mengusung Pak SBY sebagai calon presiden. Itu yang saya sampaikan di forum itu. Nah, persoalan ilegal atau legal nanti kita tunggulah di pengadilan ya, dan sebaiknya juga ya, saya berharap sekali ini akan ada islah. Jadi antara KLB dengan kepengurusan AHY tentu ada komunikasi. Saya ingin ada islah, jadi Partai Demokrat akan besar. Bagi saya tidak menjabat apapun, tidak ada masalah bagi saya. Misalnya ini islah, saya menjadi orang biasa lagi, tidak ada masalah. Bukan jabatan yang saya cari. Saya ingin ada persatuan di antara kedua kelompok yang sekarang ini berbeda. Kenapa saya terima ini? Karena saya ingin ini ada islah. Kalau ini ada islah, insya Allah Partai Demokrat akan menjadi besar. Itu harapan saya, Mbak Anissa. Baik, Pak Marzuki Ali, Anda kemarin melaporkan 7 elit Partai Demokrat ke polisi karena memfitnah Anda ingin melakukan kudeta, kemudian dipecat tanpa adanya hak jawab. Berdasarkan ketika Anda menjadi ketua DPR RI tahun 2009-2014, Anda termasuk orang ring satunya, Pak SBY. Apa yang menyebabkan kemudian Anda dipecat tanpa adanya hak jawab dan akhirnya melaporkan 7 elit Partai Demokrat? Jadi begini Mbak, semuanya itu saya sampaikan ada aksi dan ada reaksi. Kenapa ada reaksi dari saya? Karena saya sudah mencoba membangun komunikasi dengan Pak SBY, orang yang selama berapa tahun bersama ya, membangun Partai Demokrat dari nol. Saya harapkan ada respon beliau atas pengaduan saya. Makanya saya sindir juga kemarin nih, kok Pak SBY minta keadilan kepada Pak Jokowi, tapi saya sebagai kader biasa yang minta keadilan kepada Pak SBY tidak direspon. Kan sama posisinya. Saya sebagai orang yang di bawah di partai minta keadilan kepada SBY karena saya difitnah, dengan Pak SBY minta keadilan kepada Pak Jokowi selaku presiden dan Pak SBY sebagai rakyat biasa. Nah, inilah yang saya inginkan, bahwa kita harus sama sikap kita. Manakala kita menjadi penguasa, mana kita menjadi rakyat biasa, harusnya sikap kita sama. Nah, manakala saya minta keadilan harusnya akan cepat direspon, tetapi tidak direspon. Dan hinaan ini terus bergulir, apalagi pemecatannya disampaikan saya pengkhianat. Saya sebagai pengkhianat, saya dipecat dengan tidak hormat. Di dalam SK saya itu tidak ada menyebutkan saya itu ikut kudeta, tetapi di dalam konferensi pers menyatakan bahwa saya ikut kudeta. Ada tulisannya di dalam konferensi pers. Saya itu dihukum karena pelanggaran etika. Jarang sekali lah ya pelanggaran etika itu sampai kepada pemecatan. Harusnya disitulah ada klarifikasi. Saya dipanggil, berkomunikasi, menjelaskan kenapa dan kenapa. Tetapi itu tidak dilakukan. Dan ini karena menyangkut nama baik, saya sudah sampaikan Pak SBY, kalau ini tidak ditindaklanjuti, saya akan pulihkan nama baik saya melalui proses hukum. Saya sampaikan. Nah, itulah kenapa saya melaporkan orang-orang yang telah memfitnah saya itu kepada kepolisian. Di polisi pun saya nyampaikan pada pengacara saya bilang bukan maksud kita untuk menghukum, tetapi saya hanya ingin memulihkan nama baik saya. Nah, andai kata di dalam proses pelaporan ini Pak SBY mau bicara dan mau saling memaafkan, maka proses hukum ini pasti saya tarik sepanjang bahwa disebutkan saya tidak ada melakukan hal-hal terkait dengan KLB ini. Itu yang harusnya saya ingin tuntaskan. Anda tadi mengatakan kenapa bahwa saya akhirnya masuk? Baik, Pak Marzuki Ali, Anda tadi mengatakan bahwa akan mengembalikan Partai Demokrat ke hitohnya demokratis, tidak jadi partai dinasti. Dengan terpilihnya AHY, berarti Partai Demokrat ini akan dikukuhkan menjadi partai dinasti, menurut Anda? Jadi begini Mbak, saya itu sudah lama menyampaikan kepada Pak SBY secara intern. Waktu Kongres 2015 saya buat surat khusus kepada Pak SBY. Pada saat itu saya maju sebagai calon ketua umum, saya buat khusus kepada Pak SBY. Saya sampaikan melalui Prof. Mubarok. Saya ini orangnya egaliter Mbak.
Saya tuh menganggap SBY itu sebagai sahabat, ya, sebagai senior, dan saya menghormati beliau. Tetapi kalau ada yang saya anggap tidak pas, saya koreksi, saya kritik. Itulah saya. Dan SBY tahu persis. Karena apa? Waktu meminta saya sebagai bagian daripada Partai Demokrat 2003, jabatan yang saya tinggalkan itu adalah sebagai direksi BUMN, Mbak. Saya direksi BUMN dengan segala fasilitasnya, saya punya kapasitas untuk memberikan pelatihan kepada kader-kader Partai Demokrat dan sebagainya. Saya bukan orang-orang biasa yang tidak punya kemampuan. Jadi selama perjalanan itu saya banyak sekali peran sejak Partai Demokrat itu nol besar dan Pak SBY belum menjadi apa-apa, masih sebagai berjuang dalam pemilu legislatif. Nah, itu kelihatan, Mbak, waktu kami menyeberang, Mbak, dari Ketapang ke Gilimanuk, siapa yang mendampingi Pak SBY pada saat itu? Tidak ada orang lain, Mbak. Pak SBY yang dampingi siapa? Ada saya, ada Joni Allen Marbun, ada Hadi Utomo, ada Pak Kurdi. Itu yang harusnya diingat, ada sejarah perjalanan. Ada deklarasi Pak SBY sebagai calon presiden, ya, setelah di Surabaya dilaksanakan di Jakarta. Waktu 2 hari saya diperintahkan untuk menyiapkan deklarasi Pak SBY. Saya laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sehingga deklarasi itu saya siapkan selama 2 hari dan itu sukses. Jadi banyak perjalanan saya dan Pak SBY itu kesan-kesan positif, ya, kesan baik. Makanya saya sangat menghargai beliau. Tetapi begitu ada Baik, Pak Marzuki, kami mohon maaf, waktu kita terbatas, kita harus sudahi diskusi kita di sini. Mudah-mudahan ada win-win solution antara Partai Demokrat kubu KLB. Betul, mudah-mudahan terjadi islah. Terima kasih Pak Marzuki Ali. Ada islah nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Marzuki. Selamat sore.